Saya bukan pendeta, saya ini OPM. Oh, Anda OPM. Oke, Iya. silakan. Apa yang mau Anda tanya? Eh, Tuhannya orang Islam Nabi Muhammad ya? Tuhannya kami itu bukan manusia berkelamin dan berbulu yang disunat, itu nggak ada. Kami mana mau nyembah manusia bersunat. Pokoknya Tuhan kamu Nabi Muhammad ya? Aduh, janganlah OPM nih mentang-mentang Tuhannya berbulu dan berkelamin, ngajak-ngajak kami pula nyembah manusia berkelamin. Kok nggak? Siapa Itu Tuhanmu satu-satunya itu? Tuhan Siapa itu nama enggak, Tuhanmu yang satu itu? Anak dan Roh Kudus menjadi Siapa satu. nama Tuhanmu yang satu itu, OPM? Hei, Nama tukang Tuhan makar saya Indonesia, siapa nama Tuhanmu yang satu itu? Tuhan saya Yesus. Yaudah, Yahweh bukan Tuhan kalau gitu. Itu Allah Bapa. Anaknya Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Bapaknya Allah Bapa, Yahweh, Yesus Kristus Oh, adalah berarti anak. Tuhanmu bapak-bapak. Enok dan Elia ke surga nggak? Allahnya orang Papua itu, Allahnya orang Allah Israel. orang Papua, Allah orang Papua. Kau diludahi Israel. Mana ada orang Papua mengakui Tidak, kalian? saya dengan Diludahi kami orang menurut Israel Tuhan yang kau. sama. Mana ada orang Israel mengakui Papua? Kau aja diludahi sama orang Israel Tuhan- kok. Tuhan kita Orang sama. Israel itu, orang Israel itu nggak terima Tuhan yang berbiji. Mana ada orang Israel menerima Tuhan berbiji? Ada-ada aja kau OPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rumen, rumen, rumen. Iya, nggak ada suara ya tante ya. Ada ya. Mohon ya buat teman-teman yang Kristen, aku mohon sekali yang naik itu yang pintar ya. Kalau yang agak-agak 50 ke bawah, tolong tap-tap layar aja ya. Minta tolong sekali saya ya. Mohon dengan sangat. Yang pintar aja yang naik. Kalau nggak pintar di bawah aja. Tapi Mikana, aku tadi tuh agak-agak tertarik juga dengan dibilang tadi kalau tenggelam berarti nggak boleh naik lagi ya. Itu benar itu contoh bagaimanakah Al-Quran itu tuliskan. Karena Quran pertama kali turunnya dikatakan al-aji alamal bil kalam ya, bahwasanya manusia itu diberikan pengetahuan dari tulisan kalam.
Kan gitu kan, petunjuknya itu bagaimana caranya gitu ya, seperti kata tante ini diajarin untuk ada tulisan maka digunakan. Jadi kalau diajari berenang ketika tenggelam naik, jangan mau tenggelam kan gitu ya, betul. Nah, gitu Bang Bejo. Itulah kenapa mereka tidak memakai IQ mereka, karena mereka memilih mengimani saja. Aku sering membawa analogi ya, seperti ini. Orang gila itu cari makanan ke tong sampah. Gantilah tante, itu aja. Enggak, cuma itu cocok analoginya kepada mereka. Gak ada tuh, ke orang waras nggak cocok. Tante Jadi ada memang kesana. Ya, tamu. manusia 01. Manusia. Ada suara ya? Ada suara ya? Ya Allah, anak bunda. Aye, dokter. Mungkin Ada Pak Dokter temanya Kalem dulu. dari Bang Nandar tadi Oh, iya. dimunculin Ada lagi Pak aja. Ustadz. Oh iya, ada Pak Ustadz. Ini Jerliman mau naik lagi, Uni. Kenapa? Biarin aja. Ada tante masalahnya dia. Ya, Dia udah nggak kangen. apa-apa. Suaranya kalau nggak bagus tapi turunin lagi ya. Kalau nggak bagus pelan-pelan Herliman ya. Izin Bunda, temanya dari Bang Nandar tadi ditampilin lagi aja Bunda. Itu harus sama Nandar yang bisa kali ini, kita nggak bisa. Oh iya ya. Bang Jerliman ada tante Mika di sini. Jerliman. Oh, saya menanggapi pernyataanmu, ya. Kalau tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran, berarti Al-Quran itu tidak boleh ditulis. Betul itu pernyataanmu tadi kan? Yang saya katakan artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, yang tidak diperintahkan Allah. Oke. Saya nggak salah Ada dong. perintah merayakan Natal oleh Yesus? Apakah ada perintah merayakan Natal oleh Yesus? Ya ada lah. Di mana? Ya coba cari tahu lah di Alkitab lah. Di mana? Di mana? Kurang paham dengan Di mana? Pak Pertanyaan Jerimen, tadi besok sebagian sudah Bapak saya jawab, pergi Suadiman. ya. Coba kau jawab Pak dulu. Jerimen. Pak Saya Jerimen besok, Pak Jerimen dengar dulu ya. Bapak pergi ke lantai 40, Bapak pura-pura jadi Superman di sana. malas. Saya. Cocok. Ya. Kalau Bapak beranalogi atau menyatakan pernyataan, Bapak tengok dulu di pengajaran Bapak di kekristenan. Banyak sekali yang tidak diperintah Tuhan Bapak lakukan. Bahkan yang diperintah oleh Yesus Bapak langgar. Di dalam hukum Islam mencuri potong tangan itu Di dalam hukum Kristen berbuat maksiat matanya congkel mata. umat Islam melakukan nggak? Di dalam Kristen bermaksiat matanya congkel mata, Pak. Nah itu tidak dilakukan. Ya kenapa Bapak tidak lakukan? Bapak nggak mengikuti perintah Tuhan dong. Perintah Tuhan mencuri potong tangan itu di Indonesia ini berlaku atau Ya tidak? kenapa Bapak tidak mengikuti juga perintah Tuhan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu perintah Tuhan atau rencana iblis itu? Itu perintah Tuhan. Potong tangan itu perintah Tuhan atau rencana Itu iblis? perintah Tuhan. Waduh, kejam kali Tuhanmu ya. Memang Tuhan kau kejam. Bahkan Tuhan kau mengatakan, bencilah orang tuamu supaya kau menjadi muridku. Yang kejam itu ada Bapa Tuhan ingin anaknya mati. Oke, Mika, bentar. Kita masih siang ya, dengan terlalu banyak kita gini. Oke, saya jawab dulu Tuhan yang kejam itu ya. Kita menjawab pakai data ya. Teman-teman, mari kita bahas Tuhan kejam. Kita bahas ke tema tadi. Kak Lini di sini belajar teman-teman ya, beliau mencatat. Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Itu Tuhan kejam, bahkan psikopat. Nah, kita akan pakai ayat dulu, pakai dalil dulu. Jerliman, tolonglah jangan diganggu dulu. Nanti Anda boleh tanggapi. Suara Anda udah nggak jelas ya.
Pertama, Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang yang tidak berdosa. Oke, kita contohkan. Jerliman, Anda ini mau diskusi atau mau berpolemik atau mau bertanya? Kalau mau berpolemik, buka cam. Boleh kok. Tolonglah. Di sini bukan kandang binatang. Ada aturan di sini. 3 lagi. Saya tanya dulu, Anda di sini naik ke sini mau bertanya untuk mendapatkan ilmu atau mau berpolemik? Kalau berpolemik, Anda harus buka cam. Tapi saya nggak bisa buka kamera. Oke, kalau begitu tolong Anda ini kan punya standar. Definisi kejam itu kalau ada orang yang dihukum, dia benar, itu kejam atau tidak? Ya tidak. Tidak kejam. Berarti kalau ada orang benar dihukum itu tidak kejam. Jadi menurut Anda orang jahat dihukum baru kejam gitu. Oke, teman-teman kita dengarkan logikanya Kristen ya. Sebentar dulu. Saya ini lagi mengkonfirmasi biar kita tahu cara berpikir Anda. Menurut Anda, kalau ada orang benar dihukum itu tidak kejam. Contoh, anak kecil dihukum. Anda dapat dulu poin saya. Kalau kayak gini kita nggak bisa diskusi, bro. Kalau ada orang baik, orang tidak pernah berdosa, lalu dia terkutuk, lalu dia dihukum, itu kejam atau tidak? Coba kita di sini coba edukasi dulu. Ya, edukasi dulu yang paling penting. Saya akan tunjukkan data dalam pandangan manusia secara rasio, yang kejam itu adalah yang zolim. Apa arti zolim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, orang baik masuk neraka, orang jahat masuk surga. Itu zolim. Di Kristen seperti itu. Mana faktanya? Contoh, orang yang tidak berdosa itu dibinasakan. Kita kasih data. Uza salah satu korban kejahatan Tuhan ya. Mari kita lihat. Uza adalah tokoh Bible yang dibunuh oleh Tuhan karena berniat baik. Kita di sini coba untuk bedah. Tema-tema begini tema kesukaan saya. Ya. Karena berniat baik. Dan ini diakui oleh seluruh umat Kristen. Mari kita lihat. Nih, saya akan perlihatkan kepada kalian. Kalian akan dapat literasi ini kecuali kalian bawa doktrin pribadi kalian. Ya, yang kejam itu seperti ini. Nih, mengapa Tuhan menghukum mati Uza karena menyentuh tabut perjanjian? Mari kita baca di sini. Ini God question. Di sini kita baca. Ini jawabannya. Kisah tentang Uza dan tabut perjanjian terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 1-7. Ketika tabut diangkut, lembu-lembu penarik gerobak tersandung dan seorang pria bernama Uza memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Uza dan dia memukulnya hingga mati. Hukuman yang diterima Uza memang terlihat ekstrim untuk apa yang mungkin kita anggap sebagai perbuatan baik. Ini baru setan. Ya, kami di sini bukan kandang binatang, bro. Di sini tempat manusia berbicara. Saya akan mute setiap orang Islam juga yang mengganggu keteraturan di komal ini. Karena komal ini komal manusia. Ciri-ciri manusia itu adalah punya aturan. Kalau kalian tidak mau diatur, kalian cari kandang hewan, jangan di sini. Kami bersikap adil kok sama kalian. Kalian mau menjelaskan boleh. Maka kalau bertanya, mana Tuhan yang kejam? Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang membunuh orang yang baik, menyelamatkan orang jahat. Seperti Paulus. Paulus itu kan jahat, diselamatkan sama Tuhan. Dia telah membunuh Stefanus, justru dia jadi rasul. Tapi Uza niatnya baik untuk menyelamatkan tabut Tuhan, malah dibunuh Tuhan. Ini Tuhan yang kalau dalam pandangan secara psikologi adalah orang sesat atau psikopat. Ya. Nah, kalau kalian menuduh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kejam, tunjukkan datanya apa, masalahnya apa. Contoh, tuduhan seperti Mik ini. Anak kecil 6 tahun aja diemprot juga. Tunjukkan dalilnya ada dalam Islam itu tokoh Islam mengemprot atau mensetubuhi anak umur 6 tahun. Seperti di Bible, anak usia 3 tahun disetubuhi. Kalau saya bicara itu bukan pakai kebencian, pakai data atau literasi. Contoh, yang mengatakan Ribka diemprot seksual secara seksual ya. Di usia 3 tahun itu halakah Yahudi dan rasi sendiri. Nah kalian tunjukkan bukti.
ada tokoh Islam yang meniduri, tokoh ya, sahabat Nabi kami yang meniduri anak usia 6 tahun. Jangan kurang ajar, mentang-mentang kalian itu mengakunya sebagai anak Tuhan. Kalian mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kelakuan kalian kurang ajar, memfitnah. Saya nggak ngerti apakah Kristen itu melegitimasi fitnah ya. Mungkin kalian merasa dosa sudah terampuni, jadi kalian bebas memfitnah Nabi Muhammad. Nih, bukti kalau ajaran kalian ajaran biadab adalah agama nenek moyang Tuhan kalian yaitu Yahudi mengizinkan meniduri anak kecil untuk ditiduri. Nih, kalau kalian baca literatur, ini sangat memalukan. Agama ini memalukan banget. Nenek moyang ini agama Tuhan kalian loh. Tuhan kalian kan orang Yahudi, otomatis ini agama Tuhan dan nenek moyang Tuhan kalian. Nih. Jadi, dan kehidupan Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah usia 3 tahun. Dan kemudian menikahinya atau seder olam. Ini baru kurang ajar. Tapi kalian fitnah Nabi kami meniduri anak usia 6 tahun, mana datanya? Apakah karena kalian itu mengaku anak Tuhan, maka kalian kalau memfitnah itu diampuni Tuhan kalian? Mengapa saya katakan ajaran kalian itu memang selalu berpihak kepada orang jahat? Karena orang benar dan orang baik dan keluarga sendiri harus dimusuhi. Contoh, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Kalau ada saudara marah, hukum. Saudara marah saja dihukum. Tapi ketika musuh harus dikasihi. Ini yang kurang ajar. Tuhan berpihak kepada orang-orang jahat tapi menghukum orang-orang yang tidak jahat. Itu yang harus kalian tanggapin. Nah, kalian bilang, wah itu kan bukan Alkitab loh. Hadis Nabi menikahi Sayyidah Aisyah bukan Al-Quran. Kenapa standar kau ganda? Muslim aja tukang kawin. Nih, kalau Kristen tukang tusbol. Nih datanya aku ada. Kalau Kristen itu pendetanya tukang tusbol. Jangan kalian ini buta sejarah, buta fakta. Nih, kalau Kristen itu pastor-pastornya tukang pecahin dubur anak kecil. Maaf saya kalau pakai kata ini nih. Baca nih. Kalau bicara tuh pakai data seperti saya. Contoh, nih data nih. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal pelecehan seksual gereja. Yesus juga korban pelecehan. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar di gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika Serikat melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 1950 skandal pelecehan gereja. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta terkait pelecehan. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan anak. 4.815 anak Portugal menjadi korban pelecehan gereja. Skandal gereja Chile. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik melakukan pelecehan. Penyelidikan temukan 1.000 kasus. Skandal seksual imam dan biarawati India. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor. Pastor pelaku perbudakan seksual. Ini baru dikatakan bahwa mayoritas Kristen itu tukang tusbol anak-anak. Ketika kalian bilang Muslim tukang kawin, apa datanya? Sumbernya apa? Justru kalian itu adalah umat yang sering berzina siang dan malam. Karena kalian tidak memiliki syarat-syarat untuk menikah. Kalian ini mulutnya itu, sudahlah kalian menghujat agama Islam, justru kebalik agama kalian yang begitu. Kalau kami bicara pakai data, pakai fakta, kalian bicara pakai apa? Fitnah. Kalian bicara pakai kebencian. Kami mengedukasi, kalian merusak peradaban. Setidaknya itu yang kami bisa buktikan sepanjang sejarah. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, genosida, asimilasi paksa, kalian yang lakukan itu semua, bukan kami. Mana ada orang Islam datang menjajah negara lain? Kalian Kristen, Golden, Gospel, dan Glory. Kalian itu buta sejarah. Kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang tahu dan sadar agama kalian itu merusak peradaban. Eropa kolab gara-gara agama kalian. Makanya Islam datang untuk memperbaiki, malah nuduh-nuduh kerjaan kalian. Silakan naik ke atas, kami kasih kesempatan bertanya. Ada Dr. Saniu, ada saya. Disuruh bertanya malah menjajah kalian. Jangan ikuti nenek moyang kalian lah, nggak bagus begitu ya. Asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika, asimilasi paksa di Kanada dilakukan Kristen, bukan Islam. Kalau ngomong jangan fitnah, fitnah terus kalian itu loh. Apa karena kalian mengaku sudah ditebus makanya kalian bebas memfitnah? Jangan begitulah, nggak bagus begitu. Bicara pakai data dan fakta. Halo, Bama. Ya, Kak. Ya, silakan perkenalkan agamanya apa, Pak? Islam.
Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Ini tempat diskusi lintas agama, di mana prioritas kita menjawab tentang ilmu Islamologi, Kristologi, dan Teologi. Nggak ada, Bu. Cuma nyimak aja, Bu. Oke, di bawah ya, Pak. Izin saya Ya, turunkan. nggak apa-apa. Ada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kalian, malah kalian tidak tahu diri. Naik ke sini malah ngatur kami. Dikasih izin masuk ke rumah orang, jangan acak-acak rumah orang. Kami di sini punya aturan, karena ini bukan kandang binatang. Manusia itu ada aturan. Kok malah bawa-bawa sifat setannya di sini? Halo, Pace. Ya, selamat siang. Ya, silakan, agamanya apa, Pace? Saya Kristen, pengikut Yesus. Oke, kalau Anda orang yang kredibel, apakah Anda pendeta, evangelik, atau orang yang belajar Kristen, Anda boleh menjelaskan agama Anda, tapi harus buka kamera. Saya bukan pendeta, saya ini OPM. Oh, Anda OPM. Oke, Iya. silakan. Apa yang mau Anda tanya? Tuhannya orang Islam Nabi Muhammad ya? Tuhannya kami itu bukan manusia berkelamin dan berbulu yang disunat, itu nggak ada. Kami mana mau nyembah manusia bersunat. Pokoknya Tuhan kamu Nabi Muhammad ya? Aduh, janganlah OPM nih mentang-mentang Tuhannya berbulu dan berkelamin, ngajak-ngajak kami pula nyembah manusia berkelamin. Kok nggak tahu diri kali kalian? Kalian yang punya Tuhan berkelamin ngajak-ngajak kami pula nyembah Tuhan berkelamin. Ada-ada aja. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Allah yang mana? Allah nggak ada lagi yang mana-mana. Emang Allah ada berapa? Emang mentang-mentang Tuhan kau 3. Kalau yang boleh bertanya itu Tuhan yang mana? Aku. Tuhan kau kan 3. Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau aku nggak layak kau pertanyakan begitu. Tuhanku cuma 1. Sejak kapan ada banyak Tuhan? Ada-ada aja kau. Mentang-mentang Tuhan kau 3. Tuhan kami cuma Kroyok. 1. Siapa Tuhanmu satu-satunya itu? Siapa nama Tuhanmu yang satu itu? Siapa nama Tuhanmu yang satu itu, OPM? Hei, tukang makar Indonesia, siapa nama Tuhanmu yang satu itu? Tuhan saya Yesus. Yaudah, Yahweh bukan Tuhan kalau gitu. Itu Allah Bapa. Anaknya Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Bapaknya Allah Bapa, Yahweh, Yesus Kristus Oh, adalah berarti anak. Tuhanmu bapak-bapak. Allah Bapa. Ya berarti Tuhanmu bapak-bapak. Ibu tidak mengerti sekali Ibu ini. Apa tidak mengerti? Tuhanmu bapak kok, bapak-bapak lah. Memang Tuhanmu mama-mama. Kalau Tuhanmu kau panggil bapak, berarti Tuhan kau bapak-bapak. Pertanyaanku, mana yang lebih tinggi kedudukannya, bapaknya atau anaknya? Ya Bapa lah. Kalau kita Ngapain kau sembah Yesus? Udah tahu kau bapaknya lebih berkuasa. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus. Ada-ada aja kau. Tuhan Doa Yesus kau itu- translate. Tuhan Yesus berkata, tidak ada manusia yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bohong Tuhan kau itu. Buktinya Elias sama Henok sudah sampai itu kepada benar. Bapa. Henok dan Elias sudah ke surga. Tuhan kau berbohong. Tidak. Henok dan Elias ke surga nggak? Allahnya orang Papua itu, Allahnya orang Allah Israel. orang Papua, Allah orang Papua. Kau diludahi Israel. Mana ada orang Papua mengakui Tidak, kalian? saya dengan Diludahi kami orang menuntut Israel Tuhan yang kau. sama. Mana ada orang Israel mengakui Papua? Kau aja diludahi sama orang Israel kok. Tuhan kita Orang sama. Israel itu, orang Israel itu nggak terima Tuhan yang berbiji. Mana ada orang Israel menerima Tuhan berbiji? Ada-ada aja kau OPM. Baru Tuhan kau apa? Tuhanku tidak berbiji karena Tuhanku nggak butuh biji. Tuhan kami adalah laisa kami syai'un. Tuhan kamu berduri ya. Berduri Tuhan kau berbulu. Tuhan kami itu laisa kami syai'un, yaitu sama seperti Tuhan yang disembah Abraham, tidak berbentuk. Kenapa kami tidak mengatakan berbentuk? Karena kami belum bisa melihatnya. Lihat Karena ini, Allah jaga itu mulut. adalah Tuhan. Aduh, diam dulu OPM ini udah minta keluar dari Indonesia, sok-sok pula ngaku-ngaku Israel kau. Kalau seandainya Israel menyerang Indonesia, kau pilih siapa? Pasti kau serang Indonesia kan? Inilah kau. Giliran merdeka Indonesia kau teriak-teriak juga ikut merdeka. Giliran kita diserang Israel pasti kau bela Israel. Kau tuh pengkhianat negara. Ngaku-ngaku kau pengikut Yesus. Yesus saja bayar pajak. Kau bayar pajak nggak? Kau bangga pula kau bilang kau OPM di sini. Tuhan kau itu 3 biji. Bapak itu berbiji kata si Gumasa. Buktinya Tuhanmu menciptakan manusia segambar serupa dia. Artinya memang Tuhanmu dari awal dah manusia. Kalau kau puas menyembah kepada manusia, ya silahkan, jangan ajak-ajak kami. Kami ogah nyembah manusia berkelamin. Bisa mati lagi. OPM kok nyerang-nyerang Islam. Udah cukup kau serang itu saudara kami di Papua itu. Jangan kau serang-serang agama kami. Buah bak belur kau nanti. Udahlah, nggak bisa kau buka mic.
Tuhannya orang Papua, Tuhan orang Papua. Memang Tuhan kau rasis? Gak bisa buka mic. Kau baca nih buku nih yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Kulit hitam itu dikatakan orang banyak dosa. Kata misionaris. Kau nggak malu ya? Jadi orang Papua ngaku-ngaku Tuhan kau sama seperti orang Israel. Kau baca nih, misionaris Kristen dari Jerman mengatakan semakin hitam kulit orang, semakin banyak dosanya. Kalian ini memang nggak tahu diri loh. Islam memuliakan kalian. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, diangkat Rasulullah menjadi sahabat terdekat, dan bahkan beliau orang yang suara sendalnya terdengar di surga. Kau dapat agama Kristen dari penginjil Jerman yang mengatakan semakin kulit orang hitam semakin banyak dosanya. Bangga-bangga pula kau di sini di hadapan kami umat Islam. Kau ini, jangan kau pancing amarah kami umat Islam yang kalian ini tidak tahu diri ngaku-ngaku anak Tuhan. Tuhan kau aja kulit putih. Nih, kutunjukkan samamu. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengajarkan Kristen ke Indonesia ini dari Jerman berkata, semakin hitam kulit orang itu semakin banyak dosanya. Diludahi kau sama si penginjil-penginjil Jerman kau. Datang kau ke Jerman kalau nggak diludahi kau. Lucu kau bicara ini, kau bicara tuh. Bukan lucu, aku manis aku itu. Asal ngomong saja kau. Kau asal ngomong nih, kau baca bukunya, makanya kau belajar. Hati-hati ngomong Tuhan, itu lidahmu nanti putus itu. Tuhan kau aja tangannya ditombak kok. Tuhan kau aja pernah ditombak, pernah dipaku. Kau tengok nih, utusan damai di kemulut perang. Di sini dikatakan teologi dan ideologi RMG. Apa ini RMG? Rheinische Mission Gesellschaft. Rheinische Mission Gesellschaft ini adalah lembaga penginjilan dari Jerman yang mereka punya ideologi nasionalisme dan rasis. Mereka mengatakan orang kulit hitam itu semakin banyak dosanya. Kau ngaku-ngaku kau. Itu bukan kata Tuhan. Kau dapat agama dari siapa? Dari penginjil dari Jerman ini. Kata Tuhan. Tuhan kau kulitnya apa? Kulit hitam atau kulit putih? Ada Tuhan kau pernah turun ke dunia pakai kulit warna hitam? Baru Muhammad kulitnya apa? Nabi Muhammad dia ganteng. Tuhan kau buruk rupa. Nih kata Yesaya nih. Tuhan kau buruk rupa katanya. Terus kenapa disuruh minum air kencing unta? Untuk pengobatan daripada kau disuruh minum racun sama Tuhanmu. Unta makan apa itu? Unta makan emas apa itu? Kau sesama unta lah yang tahu. Aku bukan unta, nggak tahu aku makanan unta. Kau kan unta. Sesama unta yang tahu makanannya apa. OPM di sini naik-naik mau menghujat agama Islam. Tahu diri kau. Sudahlah kau makar dari Indonesia ini. Seandainya Israel itu menyerang Indonesia, kami pastikan kau berpihak kepada Papua penjajah. Ini kaya dengan emas, tambang kaya Papua ini. Tapi kau miskin kan? Tidak perlu makan dari Jawa. Kalau kau kaya, kau buka kemu, kami lihat emasmu. Aku ingin lihat. Papua kaya, tapi kau miskin. Asal ngomong saja kamu itu. Kau aja ambil alih. TikTok pakai mito. Woi, tunjukkan kekayaanmu itu, woi. Kau aja live TikTok pakai mito. Kau aja pakai ke hutan pakai sempak. Nggak boleh menghina saudara kita orang Papua. Orang ini yang bejat, bukan orang Papua yang bejat. Biarkan saja. Dengar teman-teman ya, kami umat Islam bukan umat rasis. Orang ini rasis, mengatakan Tuhan kami adalah Tuhannya Israel. Seolah-olah dia percaya Tuhan itu rasis. Sementara penginjil dari Jerman itu mengatakan semakin hitam kulit orang lain, semakin banyak dosanya. Bahkan penginjil dari Jerman itu mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam itu hitam kulitnya karena banyak dosa, kutukan dari Tuhan. Lalu kalian mendapatkan agama dari mereka ini, lalu menyerang agama kami Islam yang memfasilitasi kalian hidup dengan tenang di Indonesia ini. Bapak Presiden negara kita itu Islam. Tahu kau yang membuat Indonesia ini merdeka adalah teriakan Allahu Akbar. Memangnya kau Kristen apabila musuh datang, apa yang diperintahkan? Kasihi musuh. Kau kalau seandainya Israel menjajah Indonesia, kupastikan kau ikut penjajah. Kau rasis. Iya jelas saya ikut Israel karena Tuhan kami kan? sama. Lihat teman-teman, perhatikan orang ini rasis. Orang nggak tahu diri ini, dengarkan. Orang kalau seandainya putih kulitnya, Bani Israel, dia membangga-banggakan Israel, masih mending. Tapi kau diludahi Israel, tak diterima Israel, tiba-tiba nempel sama pantatnya Israel. Nggak tahu malu kau, dek. Orang Israel nggak mengakui kau. Jangankan Tuhan kau dianggap Tuhan, jadi Mesias aja mereka nggak terima. Kau pula penyembah Tuhan yang nggak diterima itu mengatakan Tuhan kau sama dengan Israel. Sejak kapan Israel mengakui Tuhan itu berbiji, dek? Nggak tahu malu kadang. Aku paling nggak suka orang yang nggak tahu diri, teman-teman. Kalau dia ganteng,
putih, kaya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dia merendahkan kita. Minimal dia ganteng, kaya. Kau bangga-banggakan Papua kaya raya, sementara hidup kau miskin. Kau bangga-banggakan orang Israel, sementara kau diludahi orang Israel. Ini namanya nggak tahu diri, Dek. Jangan bawa-bawa suku di hadapanku. Aku tidak diajarkan untuk rasis. Mau apapun sukunya, selagi dia adalah orang benar, maka dia tetap dikatakan benar. Jangan kau ajarkan kami untuk rasis. Kau mau makar dari Indonesia ini. Ketika negara Indonesia ini katanya Roma pasal 13, patuhlah kepada pemerintah karena pemerintahan datang dari Tuhan. Kau aja mau makar dari negara kita. Kau bunuh-bunuh anak orang-orang polisi kita di Papua sana. Lalu kau bilang pula kau agama kasih. Gak tahu diri sama sekali. Jangan naik ke sini menunjukkan ular beludak kalian, gak tahu diri kalian. Kecuali kau diakui oleh orang Israel. Tuhan kau saja kulitnya putih. Merendahkan diri sendiri kau, saudaraku. Kami menghargai kau, Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Agama kami tidak berpatokan kepada warna kulit. Agama kau contoh. Para penginjil Jerman itu mengatakan di buku ini, ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok. Nih ya, Uli Kozok ini adalah seorang akademisi dari Jerman. Menunjukkan bahwa penginjil Jerman yang membawa Kristen ke Indonesia mengatakan semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Kau pula naik ke atas sini bawa-bawa OPM, ngaku-ngaku Tuhanmu sama dengan orang Israel. Dikencingi kau sama orang Israel. Dada aja. Mana pernah orang Israel itu menyembah kepada manusia? Gak tahu diri kalian itu ya. Pantaslah lama-lama kami menyaksikan kalian itu terjolimi. Ternyata kalian menjolimi diri sendiri. Sudah mau makar dari negara, rasis pula lagi, ngaku-ngaku pula penyembah Tuhannya Bani Israel. Astagfirullahalazim. Kalian yang bengis, kalian bilang Islam bengis. OPM, KKB sekarang itu Islam atau Kristen agamanya? Hah? Ayo jawab. Kalian yang rasis, nuduh-nuduh orang, nggak tahu diri. Inilah bukti kalau mereka mengklaim Tuhannya adalah Bani Israel. Tuhannya kan Bani Israel katanya tuh, orang Yahudi Tuhannya. Maka kejahatan orang Yahudi mereka akan support. Maka suatu saat kalau Israel mengaku Indonesia adalah tanah perjanjian Tuhan dan kita dijajah, OPM tadi itu akan berpihak kepada Israel dan kita akan dimatikan oleh mereka. Itu yang akan terjadi, saudaraku. Makanya sejak zaman dahulu mereka ini merusak peradaban. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, genosida paksa suku aborigin, suku Indian, asimilasi paksa Filipina, Kanada, Afrika, mereka pelakunya. Tiba-tiba Islam yang kalian tuduh. Islam 300 tahun membuat Yerusalem aman. Turki Ottoman beratus tahun berdampingan dengan Kristen Ortodok Armenian. Kalian nggak tahu diri kalian ini loh. Baca buku, belajar. Jangan cuma dengar kata pendeta kalian yang menipu kalian. Kurang ajar sekali naik-naik membanggakan OPM terus menuduh kita menyembah Nabi Muhammad. Gak ada adab kalian itu. Apa bedanya kalian dengan hewan ternak? Di sini aturannya adalah kita punya adab. Kalian bertanya, kami menjawab. Sejak kapan kami menyembah manusia? Kalau kalian tidak pede menyembah manusia, jangan ajak-ajak kami. Mentang-mentang Tuhannya 3. Ngaku-ngaku anak Tuhan, NPD kalian itu akut. Naikkan orang Kristen lagi, teteh. Kita butuh kalian bertanya, kami menjawab. Kau Jerliman kalau nggak normal lagi kuturunkan. Normal di sini, nggak ada aturan di sini. Apa bedanya kandang? Di sini bukan kandang. Kalian mau bikin kandang, bikin sendiri. Jerliman silakan bertanya. Halo. Bertanya. Ini mau nanya ini. Iya kan memang disuruh bertanya haknya di sini. Kalau mau menjelaskan buka cam dulu biar kami tahu kalian tuh jelas atau tidak. Kalau mau menjelaskan harus jelas orangnya. Dr. Sanio aja nggak Uni?
Ya, kita panggil dulu. Boleh Umi. Pak Dokter, Pak Ustadz, monitor. Bilong ada di tempat. Kalau nggak mau bertanya turun, kita punya slot lagi untuk Kristen. Ya udah turun. Nanti sama Pak Dokter. Kau typing aja di bawah, nanti Pak Dokter baca jawab. Dikasih izin masuk ke kemal kita, suruh menjawab malah menghina. Sejak kapan kami seperti kalian menyembah manusia? Jangan tunjukkan kepada kami kejahatan kalian di sini. Kami diizinkan berperang kalau kalian melawan kami. Nggak ada kami tampar pipi kiri kasih kanan. Halo Yando. Halo Yando. Udah turun. Iya, Yando halo. Ya, agamanya apa, Bro? Halo. Bagaimana? Agamanya apa, Bro? Kristen. Oke. Kalau Anda awam silakan bertanya saja, silakan. Bertanya tentang agama Islam atau bertanya tentang ilmu kristologi, teologi dan islamologi di sini. Malas bertanya, aduh. Aduh bang bertanya aja sulit bang, gimana mau menjelaskan? Ini si Yando ya? Itu si Yando loh. Itu Yando, kamu kah itu? Yang wajahnya lucu, imut-imut itu. Halo teman. Halo. Ini saya Islam tadi cuma ikut-ikutan. Saya keluar dulu ya. Saya bukan Kristen, saya Islam. Oke. Bentar lagi teman-teman, saya oper handle dengan Tante Mika. Kita sip-sipan ya. Saya sekitar 15 menit lagi ya. Udah 3 jam di sini. Nah, ini makanan Tante Mika. Udah, kau standby dulu ya. Ya, ular beludak standby dulu ya. Orang Kristen ngaku ustadz ya. Memang kalian itu ular beludak. Saya closing statement. Diam dulu, standby dulu. Aku closing statement dulu. Teman-teman, kita itu diperintahkan tegas kepada orang yang mencoba menyerang agama kita. Kita bukan umat yang apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, tapi sebelum ditampar udah mengganggu stabilitas negara. Kita itu umat reaktif, bukan umat yang memulai. Tidak diizinkan kita berperang. Ada izin perang, kecuali kita diperangi. Beda dengan orang-orang yang tadi naik itu OPM tadi. Mereka ingin keluar dari Indonesia. Padahal di kitabnya, taatilah pemerintah, karena semua pemerintah datang dari Tuhan. Tapi apakah mereka patuh dengan undang-undang kita? Kalian lihat sampai sekarang kan? Lalu mereka mengatakan, agama Islam agama teroris yang meneror orang di Papua itu. Kita umat Islam atau mereka anak Tuhan? Inilah mereka. Mereka merusak peradaban, kita yang dituduh. Ketika kita perbaiki peradaban, mereka ngaku-ngaku. Teknologi dibuat Kristen. Sementara Eropa itu bobrok sebelum Islam datang. Ada Al-Khawarizmi, Ibnu Sina kemudian. Inilah mereka. Mereka merusak peradaban, mereka ngaku-ngaku kami yang memperbaiki. Ketika mereka mencoba melihat kebaikan, itu kami yang lakukan. Kalau terjadi keburukan, mereka tuduhkan kepada kita. Inilah kelakuan mereka yang mengklaim dirinya anak Tuhan, tapi kelakuannya seperti anak Dajjal. Nah, itu kenapa kita harus ada terus menyuarakan ini. Mereka rasis. Rasis sekali mereka. Tuhan kami Tuhannya Bani Israel. Mereka pakai etnis. Sementara mereka diludahi sama Bani Israel. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan yang benar, mereka tersakiti. Ketika mereka berdusta, mereka katakan haleluya, inilah kebenarannya. Ini yang kita lihat. 6 tahun saya diskusi. Doktrin mereka bawa sesat. Mereka ingin didengarkan. Kita pakai data KBBI, kitab mereka. Mereka tidak mau mendengarkan. Maka
seperti yang disampaikan Pak Doktor, kita punya tanggung jawab meluruskan orang-orang sesat. Ya, mereka adalah orang yang kadang tidak butuh ilmu, tapi mereka butuh untuk menghujat. Jangankan Nabi Muhammad, saudaraku, mereka percaya bahwa Yesus terkutuk. Mereka percaya itu, Galatia pasal 3 ayat 13. Andi Saputra, sholat dulu. Umi, sholat apa aku bang? Jam 2 di sini. Sholat apa? Ada sholat pertengahan antara zuhur dan asyar. Zuhur udah lewat, asar belum masuk. Sholat apa? Dada aja orang-orang ini, ya. Jadi kalau kalian Kristen naik ke Komal Islam, pasti ada aturan, karena ini bukan kandang hewan. Tuh ya. Oke, teman-teman yang di YouTube, saya close untuk di YouTube kali ini. Kita harus tegas kepada orang-orang penista, teman-teman. Ya, karena mereka akan merusak peradaban dan kita tidak izinkan itu. Karena hak kita sebagai warga negara Indonesia salah satunya adalah melawan penjajah dan juga memerangi kebodohan. Seperti itu. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah buat saudaraku muslim, buat Kristen. Kalau kalian mampu membuktikan perkataanku ada salahnya, naik ke sini. Kita close untuk di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Mika, cengsip kita. Oke, ambil alih Mika. Iya kakak, aku mau bertanya. Tunggu dulu, kau sama Mika aja tanyanya. Mika. 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 Ya udah, mau nanya apa dia? Bentar Bang Bejo. Mika, oi. Ini orang ada nggak sih? Yaudahlah, apa? Jadi ini kak ya. Ya di hadis Maryam jilid 352, Muhammad mengatakan nafas hidupku ada di tangan Isa putra Maryam. Ya, apakah itu menjadi petunjuk bagi semua manusia apa cuman sebatas kepada Muhammad aja? Jawablah, jangan jawablah Bang Bejo. Hadis Maryam. Jujur tahu saja ya, Mbak ya. Nggak, datamu nggak ada itu hadis Maryam. Dari mana kau dapat datamu hadis Maryam? Nggak ada dalam Islam. Hadis buat si Maryam lah. Si Maryam tukang hadis sekarang. Ini hadis yang dibuat mamanya Yesus. Maryam mama Yesus maksudmu? Udah mulai mamanya Yesus tulis hadis? Saya kan tidak tahu soalnya itu hadis kalian, tetapi mengatakan. Ya, makanya kami tanya, si Maryam bikin hadis. Hadis Maryam di Islam nggak ada. Ya iya, tapi kan hadis Kristen itu. Nafas hidupku ada di tangan Isa putra Maryam, bukan di Google ada. Makanya saya kan tidak tahu. Iya, hadis Maryam ini Maryam siapa? Siapa yang buat hadis ini? Si Maryam mamanya Yesus atau Maryam Magdalena? Ya, harus kamu tanya kepada orang Islam yang. Loh, kok aku pula yang nanya? Aku mana tahu? Kami Islam, kami tahu nggak ada hadis itu. Kau yang bawa hadis itu. Dari mana kau dapat? Maksudnya dari Google. Jujur-jujuran, jangan kita sembunyi-sembunyian. Apa ini? Apa yang kusembunyikan? Tunjukkan kitab ana itu, hadis Maryam. Siapa yang tulis? Maryam. Iya, si Maryam udah. Jadi si Maryam sekarang kerjanya udah nulis kitab. Kan di dalam ya Maryam apa? Maryam ibu Yesus atau Maryam istri Yesus? Maryam mana nih? Gak tahu saya kak, kan itu kan hadis. Oh ya udah. Ya udah kau ngomong sama keluargamu aja, ya. Jawablah dulu kakak, aku pengen tahu. Tidak ada hadis Maryam, Kristen. Tidak ada hadis Maryam. Si Maryam belum pernah bikin hadis. Dan aku bingung Maryam apa ini? Maryam Tomong atau Maryam Magdalena atau Maryam istri Yusuf? Nggak tahu aku. Maryam siapa ini? Maryam ini anak siapa? Maryam ibu siapa? Maryam anak siapa? Maryamnya Maryam Belina. Sekarang Maryam Belina bikin hadis. Diam dulu kak, Maryamnya mamanya Nabi Isa, dia menulis. Oh, jadi mamanya Nabi Isa bikin hadis, ketemu sama Nabi Muhammad dia. Iya, makanya hadisnya bunyi Muhammad berkata nafas hidup. Berarti mamanya Yesus sejaman dengan Nabi Muhammad gitu. Oh, abad ke-6 mamanya Yesus itu. kita itu jujur-jujuran saja. Udah kalau mama bodoh-bodohan sama Mika aja. Si Mika ini pun nggak jelas juga nih. Woi Mika, Tante Mika, kalau nggak Bang Bejo nih, udah Bang Bejo. Kau ini pula ini anak muridmu ini, hadis Maryam tanyainya.
Hadis hadis Maryam. Aku sholat tadi. Habis hadis Maryam. Hadis. Iya, iya, iya. Jangan kau ketawa. Ya, kau yang buat, kalian ketawa itu lalu. Siapa yang buat? Oke, ya kau buka. Itu adalah hadis kalian. Yang mana? Jangan Itu kau di ketawa. bang. Hadis itu adalah ini perkataan Nabi. Apakah Maryam sezaman dengan Nabi Muhammad? Oke, ya yang menulis Bukhari segala macam itu apakah dari Muhammad yang menulis? Nah, itu di bawah Nabi Muhammad. Makanya itu kau harus. Ya, Maryam mana yang duluan? Bukhari atau Maryam yang duluan? Di situ udah jelas. Bang, gini bang, aku bilang bang ya, bang, coba abang dengar perkataanku. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Itu yang menulisnya setelah Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad sampai ke kami. Nah, Maryam itu duluan lahir. Gimana dia mau catat hadis Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja belum lahir. Gimana dia mencatat perkataan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja belum lahir. Bang, siapa yang menulis hadis itu? Siapa yang buat? Apakah orang Kristen yang Orang buat hadis Kristen itu udah lama itu bang. Abang itu membawanya udah telat. 7 tahun yang lewat orang Kristen bawa itu. Abang baru nongol di TikTok. Hadis Maryam itu yang buat orang Kristen. Ada akun TikToknya bulu ketek ribu udah mualaf dia sekarang udah. Iya, udah mualaf dia yang buat hadis Maryam itu. Ya, jadi gini ya, sebenarnya kita jujur-jujuran ya. Ya hadis itu udah jelas bukan satu nomor saja tapi banyak nomor. Bang, abang dengar, coba abang dengar perkataanku ya. Abang dengar. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang dituliskan atau dibukukan. Berarti yang bisa membukukan dan menulis ini yang mendengarkan perkataan Nabi Muhammad dan turun temurun, periwayatnya jelas, sanadnya jelas sampai ke kami. Nah, gimana Maryam menuliskan hadis tapi Nabi Muhammadnya belum lahir? Logika nggak itu? Ya gini bang. Gini apa? Bang, abang jangan menampakkan kebotolan abang sebagai seorang Kristen di sini. Yang bikin hadis Maryamnya udah mualaf loh. Kau mau membawakan hadis Maryam mau mualaf ya? Dia udah mualaf itu. Jangan bikin malu umat Kristen, bang. Ya, jadi gini bang. Bang Ustadz, ya, bang, dengar dulu ya, dengar dulu, bang, dengar dulu, sendiri mengatakan dengar dulu, dengar aku ngomong, ya, bukan hadis saja, tetapi ada sejarah-sejarah, ada website Islam. Dengar, dan ini orang nggak mau ngomong, bahwa Muhammad berkata, dengar aku ngomong, bisa nggak dengar? Apakah itu orang Kristen yang buat? Dengar aku ngomong, makanya aku dengar aku ngomong. Mempelajari semua. Saya pengen cari tahu gitu sampai sedalamnya, sampai ngomong apa sih? Seakar mana itu hadis-hadis dan ayat-ayat dalam Quran. Bang, dengar aku ngomong. Di perlombaan ya Allah, jangan nampakkan kebotolan bang di sini bang. Bang, sampai seakar-akar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah orang Kristen ya teman-teman ya. Ginilah kalian kan Kristen di bawah. Ini teman kalian loh, mewakili Kristen naik ke atas. Gini loh. Jawab dulu Mika, kau jangan. Iya, aku jawab. Diam. Aku jawab. Kamu membuka dan memperandalkan kitab kamu, isinya, ayatnya. Ya, saya aku juga jawab. berani juga. Saya Aku jawab. Gimana mau jawab? Ngoceh aja. Saya akan menggalikan semua. Gimana mau jawab? Astagfirullahaladzim. Orang Islam atau orang Oteng? Oke, bang, aku jawab. Abang jadi apologet baru bulan-bulan ini. Si RK, Mikana, si Edis itu nggak pernah bawa data itu karena dia tahu itu palsu. Nggak pernah dia mereka bawa itu. Kau baru nongol.
Baru Ya, tahu. kamu bilang saya baru nongol, saya udah lama. Udah lama dari Hongkong, masa nggak tahu juga kau di situ? Hah? Ya, saya Kalau kita memang kan benar berbeda. hadis itu Dengar yang dulu, dibawa dengar oleh apa? Bom-Bom, itu yang dibawa oleh si RK, itu yang dibawa oleh si Edis, itu yang dibawa oleh Mikana. Taipudin aja murtad dia nggak pernah bawa hadis itu, dia tahu itu palsu, itu nggak ada. Ya, oke. Berarti yang membuat website atau hadis itu kan ada hadis, ada website Islam ya. Apakah yang membuat itu Assalamualaikum. Kristen? Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, apakah yang membuat website yang menyatakan bahwa Muhammad berkata nafas hidup ada di tangan Isa putra Maryam itu, apakah itu website Kristen? Kan saya bukan Kristen, saya udah mualaf dia. Bang, jangan bohong. Saya udah cek semua websitenya. Udah terserah kau. Aku nggak momot lagi di sini. Uni, aku nggak momot loh di sini. Uni nggak bisa naikin orang, turunin orang loh. Sebenarnya bang, saya itu pengen kejujuran dari kalian saja. Ya apa kejujurannya? Gimana Maria mau nulis hadis Nabi Muhammad belum lahir? Itu aja kau pikir. Ya oke, kita nggak berbicara tentang hadis ya. Yang membuat website itu siapa? Kan ada website juga banyak. Ya itu Kristen. Jangan ini aku bilang STT Nias itu membuat memelintir-pelintir Al-Quran, memelintir hadis STT Nias loh. Makanya main ke kurang jauh. Ya, apa yang kurang jauh mainnya, makanya abang tidak paham. Kok aku pula tidak paham, ya Allah ya Rabbi. Terserah kau lah, kau menampakkan kebotolanmu di sini, ya. Ya, kau mewakil. Kalau memang hadis itu ada, lebih duluan si RK yang bawa, lebih duluan si Edis yang bawa, lebih duluan Taipudin yang bawa, lebih duluan Bom-Bom yang bawa. Kau baru nongol, bawa ini udah terlambat. Lambat Bang. kau mau memfitnah. Dengar dulu, memang itu udah lama tapi tidak ada orang yang mempertanyakan. Ya karena itu tidak benar. Apologet Kristen yang baik-baik itu kalau nggak datanya nggak benar dia nggak mau bawa. Itu Iya, ada juga makanya itu apologet saya Kristen ini yang sesuai data. Dia kalau tidak ada data dia nggak mau bawa. Kalau nggak asli dia nggak mau bawa. Cuma kau yang ngongol kau di sini, kau yang bawa. Gimana kau ini? Lebih cerdas orang-orang itu daripada kau. Lebih pintar lagi si RK, lebih pintar si Mikana daripada kau. Berarti hadis itu palsu, berarti hadis itu bukan benar hadis. Turun, gimana kau ini? Turunin aja. Maaf Ya turunin aja, Bunda. Ya, baik ini, aduh, benar sekali dia ya. Susah ngomong masa hadis Maryam. Kalau memang itu ada apologet Kristen yang besar-besar itu aja dibawanya. Kayak si Edis, kayak Mikana, kayak Bom-Bom. Yang lucunya masa Maryam nulis hadis Nabi Muhammad belum lahir? Itu mungkin sebagai PR. PR dahulu baru sekolah. Iya, terlambat dia bawa data hujatan. Nggak ada nggak ada tamu ya. Teman-teman Kristen silakan naik. Muati di sini ada Tante Mika. Boleh Tante Mika untuk selingan nyanyi dulu? Nanti Bang Yonatan atau ini pakai YouTube nggak? Enggak kayaknya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Inilah perbedaan kita dengan Kristen ya. Jangankan berdiskusi menjawab pertanyaan kita, menghujat Islam aja mereka nggak kompak. Taipudin mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu, sementara Edis mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Gimana mereka mau kompak menjawab pertanyaan kita? Menghujat aja nggak kompak. Sampai terbentuknya sekarang, terbongkar penyalipan karya iblis atau karya Tuhan. Tentang penyalipan aja mereka nggak kompak. Siapa yang nyalip? Yang nyalip iblis, Tuhan apa mobil? Aku tambah lagi. Panzaka yang nyalip, Fortuner. Nah, Bang Doni. Tante. Ya Bunda. Ya kabur. Ya itu makanya kalian itu
Kalau mau bertanya, silakan bawa keilmuan. Datanya mana? Al-Quran dan hadis. Itu baru dipertanyakan. Kalau cuma dari situs-situs, itu paling banyak Kristenan ini melakukan penipuan dengan membuat situs. Bukan Islam nggak pernah. Islam nggak pernah. Kalau Kristen iya, STT Nias, dibikin tulisan Allah seperti ular naga. Kalau kami mau membuat, lebih parah kami nanti. Tapi kami nggak diajarkan seperti itu. Kalian memang diajarkan. Iya. Tante ini ada tamu. Bang Arif. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, jadi kalau ada orang Kristen menyampaikan hadis, ya kalau kita sebagai Muslim, ya sebenarnya kan mudah saja, tinggal dijelaskan aja itu hadis riwayat siapa. Kalau kita yang belajar ilmu dirayah riwayat hadis kan jelas. Ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai dan lain sebagainya, itu kan jelas. Gitu aja sebenarnya. Kalau mereka nanti diajar ke yang lebih tinggi seperti hadis maudhu dan lain sebagainya, kayaknya berat kalau nggak mempelajari khusus Islamologi. Ya begitu aja saran saya. Oke, Bang, makasih banyak Bang sarannya ya. Bang, makasih banyak. Ya. Ya, tapi kalau tentang hadis Maryam aku nggak tahu periwayatannya Bang siapa, Bang. Ya makasih Bang ya. Rawinya aku nggak tahu. Hadis Maryam Alberto. Tante. Ini Alberto nih tanya deh. Dia mungkin mau jadi pacarnya Tante itu tuh sekarang. Alberto. 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 Albert. Ya. Suaranya ya. Kembali kita naikkan kembali teman-teman Kristen kita yang Iya ta. Iya. Iya ta. Iya ta. kurang merdu mungkin Tante suaranya. Iya ta. Iya Bang. Iya Bang. Islam apa Kristen deh? Kristen. Iya Bang, Kristen Bang. Oke. Ada yang mau dipertanyakan di sini, ada Pak Dr. Sanihu atau Bang Bejo, ada mau dipertanyakan atau mau membantah yang dipertanyakan turun dia. Lompat. Nah, jadi mengenai hadis tadi sebenarnya sama yang Quran tadi dibahas juga ya, itu semua dituliskan ya, tuliskannya itu perintah Rasulullah. Kalau misalnya hadis Maryam, kapan Rasulullah jumpa Maryam menyuruhnya, memerintahkannya? Nggak ada ya. Iya. Cancaniang. Tante yang gemulai suaranya Tante. Cancania. Cancania. Kayaknya pengen yang gentle nih Tante. Makin dilembutin makin ngeri. Aku yang merinding di sini. Coba yang naik bersuara ya. Sancer Cancermen, Cancimen, Kan tulisannya pakai bahasa Indonesia, Cancerman. Bang Cancer. Islam apa Kristen? Kristen, ada yang mau disampaikan atau membantah apa yang disampaikan Uni Rifat tadi? Atau bertanya? Saya cuma mau menyampaikan ke semua Muslim di sini bahwa murtadin sudah makin banyak di Indonesia ini. Jadi
lebih kuat lagi, lebih keras lagi kalian berusaha ya, supaya tidak ada yang murtad. Bang, tunjukkan satu orang yang dimurtadkan oleh Edis TV, dan saya akan tunjukkan 1000 orang yang dimualafkan oleh Bang Zuma. Tidak perlu ditunjukkan. Tunjukkan Bang, tunjukkan Jadi, Bang. biar Tunjukkan, mereka Bang. yang Kita menunjukkan pembuktian diri Bang, Bang. Perlu saya, Pembuktian. Kita menjadi Jangan, berani. jangan itu kalau laki-laki ngayal. itu dipegang omongannya harus buktinya aja. Jangan ngayal. Lagi, ya. Jadi lebih keras lagi kalian berusahanya ya. Saya sarankan Terguncang dia, terguncang dia, dan berhalusinasi. Ketika keimanan Kristen terguncang, maka mereka akan berhalusinasi. Mereka akan berangan-angan. Apalagi ketika karya penyalipan ini ditemukan oleh 2 oknum, makin terguncang saudara-saudara. Gereja-gereja hampir banyak yang goyang tiangnya. Ini membuktikan bahwa ketakutan. Ini turunkan aja ini Bunda, turunkan aja ini. Kenapa nggak berani? Ini penyesat ini Bunda, turunkan Kenapa aja takut? ini. Bunda, kau nggak ada ilmu. Sama kau sama Kitun. Kitun kedua itu. Dia itu ngebet banget sama tante loh dia. Dia apa itu Bu? Apa pengikut Kitun kedua? Kitun kedua. Buat apa kita kalau dia ngaku Islam, ngapain sih kita sesama orang Islam? Kan memang di sesama Islam kan dilarang kalau memang dia Islam, ya. Dia ngaku Islam. Ya. Tante. Ya. Ya. Kristen Bang, Kristen. Kristen. Nah, baik, silakan. Ada yang mau dipertanyakan atau mau dinyatakan, dibantah? Tante, itu dokter saya. Kayaknya banyak yang akun palsu yang mengatasnamakan Kristen. Akun palsu yang mengataskan nama Kristen, contohnya? Kabur. Nanti kalau ada yang misalnya mau ini Bunda, memang dia berilmu, apa memang dia mau bertanya serius dan bawa data, nanti baru sama Pak Dokter gitu loh. Jadi kalau penghujat ini apa kayaknya lebih bagus Pak Dokter menyerahkan ilmunya sama saya, bukan nama mereka para penghujat, ya kan? Baik Tante. Tante, ada tamu Tante. Paku teras. Paku teras. Paku teras. Gak ada suaranya turunin. Coba lagi. Paku teras. Oh, udah turun ya. Aceng, Bang Aceng. Bang Aceng. Ya, semenjak ditemukan ya penyalipan karya iblis atau karya Tuhan, memang banyak. Semalam aku melihat dengan satu komalku satu orang mualaf, dan di komal Bang Blender semalam satu orang mualaf open camp. Nah, di komal Bang Faruk satu keluarga mualaf. Semenjak terjadi perbedaan antara Pak Bom Bom dengan Edis TV tentang karya penyalipan ini, banyak Kristen yang mendm, banyak Kristen mulai tergoncang imannya. Kenapa? Kenapa Tuhan kok kerjasama sama iblis? Itu pertanyaan. Kenapa iblis melakukan penyalipan? Berarti iblis memberikan hadiah kepada orang Kristen untuk masuk surga. Kalau seandainya, oh itu ketika sibilisis ini mau menyalipkan, tapi Tuhan mengubah jalan untuk menjadi jalan yang baik, berarti Tuhan meridoi kerja iblis, ikut campur tangan dengan kerjanya. Ini yang membuat mulai Kristen ini goncang imannya. Kenapa harus ada sibilisis di sini? Kenapa harus ada karya ikut andil? Apakah sibilisis ini honorer? Dia belum diangkat jadi ASN, masih honorer dia. Iya, ikut bantu-bantu. Hah?
Kalian mikir. Atau kerja sampingan. Tante. Kenapa dia? Tante. Asran ini Bunda, saudara kita. Baik. Dia adik angkat Unirifa. Masya Allah. Teman-teman di polo-polo ya, biar gitu. Coba logika kalian, kalau seandainya Tuhan berkehendak menebus dosa dengan kematian anaknya, apa nggak sadis itu? Padahal dikatakan sama Tuhan Bapa itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah ada kata-katanya salibkanlah dia? Tidak. Dengar. Kalian satu tujuan dengan si Bilisis. Menginginkan kalian seperti itu. Gitu loh. Makanya umat-umat Kristen banyak yang terguncang. Makanya umat-umat Kristen banyak yang merasa keimanannya ini goyah. Bahkan semalam si Gogo, Giko siapa Giko? Giko atau Gogo? Dia mulai meninggalkan kekristenan katanya malam tadi. Dia tidak beragama dulu. Si Gogo tadi apa semalam tadi? Dia memilih aku pening aku. Yang mana yang benar ini katanya. Banyak yang blunder di dalam kekristenan ini sekarang. Hugo. Ya kamu Tante. Iya. Iman. Bagaimana? Ya, coba terangkan. Apakah penyalipan ini karya iblis atau karya Tuhan? Yang jelas bukan karya penyaliban. Bukan karena kehendak Tuhan, dan bukan karena rencana Tuhan, dan bukan juga rencana iblis. Jadi rencana kalian. Bukan, dengar dulu, kamu dengar cerita dari awal, saya jelaskan ya. Bukan rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Ternyata rencana iblis. Jadi kamu dengar dulu, begini awalnya ceritanya. Dengar dulu. Jadi Tuhan ini Maha tahu begitu. Pada saat sebelum manusia diciptakan, Tuhan ini sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Begitu. Jadi bukan Tuhan yang merencanakan penyalipan itu, tetapi Tuhan sudah Maha tahu kalau manusia jatuh dalam dosa, maka alur ceritanya akan seperti ini. Begitu. Dan Bang iblis juga tidak merencanakan. Bentar Bang Iman, Abang nggak pernah membaca Bible yang dikatakan bahwasanya iblis yang membisikkan rencana kepada Yudas untuk membunuh Yesus, yang akibatnya terjadilah penyalipan. Bedakan mana yang namanya rencana, mana yang namanya kehendak, Pak. Ya, baca, kita harus belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada tertulis Anda bantah Bible, bukan Kristen Anda. Bukan itu bagaimana kita menafsir, Pak. Apakah itu bagian dari kehendak atau rencana? Kalau rencana itu dia masih satu langkah baru mencapai kehendak. Nggak disuruh nafsir, dibaca Bang. Saya kasih baca Bible-nya. Ya. Lukas baca Bible-nya. Ketika iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk membunuh Yesus. Mas Bejo, saya kalau di situ Anda ada Bible, saya katakan kepada kamu, Anda tahu Lukas 23 ketika Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, Yesus diserahkan kepada Herodes. Sampai di Herodes lagi, Yesus diperintahkan untuk kembalikan kepada Pilatus. Dan sampai di Pilatus, orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan bahwa bebaskan bagi kami Barabas. Kalau Anda baca Alkitab ini akan paham. Bebaskan bagi kami Barabas dan salibkan Yesus. Mereka katakan bahwa salibkan Yesus. Dan ini adalah suara daripada orang-orang yang ada pada saat itu, dan ini adalah suara iblis. Ini yang namanya kehendak, Pak. Ya, sebentar, bukan diskusi. Kita harus mengerti apa yang dimaksud rencana dan kehendak. Dimute dulu. Kalau nggak mau di-mute, kalau saya bilang berhenti ya. Jangan ngerocos sendiri ya. Kita bahas satu persatu supaya paham. Dalil yang kau bacakan itu, ya, kisah mengenai persidangan tentang Yesus. Pernyataan orang Romawi, Barnabas bersalah tidak?
Coba kau jawab. Barabas itu bersalah apa tidak menurut persidangan Pilatus? Kenapa dia mau dihukum? Kenapa orang yang bersalah tidak dihukum di situ? Kenapa orang yang benar yang mau dihukum? Inikah yang dikatakan perbuatan Tuhan? Apakah Tuhan tidak berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah Tuhan itu membatalkan hukum ketika itu? Apakah orang-orang Romawi, Pilatus itu mewakili Tuhan untuk melakukan penghukuman? Coba pakai akalmu bang, buka logikamu berpikir. Yang kau bacakan dalil tadi kau nggak paham berarti bacanya. Dalil yang kau bacakan tadi menyatakan bahwasannya Barabas bersalah, Yesus tidak. Lalu kenapa Yesus yang dihukum? Apakah benar menghukum orang yang tidak bersalah? Bukankah yang melakukan tindakan aniaya terhadap orang tidak bersalah itu perbuatan iblis? Dalilmu nggak membantah apa yang kubawakan tentang tadi Yudas dibisikin oleh iblis. Mute saya undang ya. Bang Iman, buka mute-nya Bang. Jangan ngerocos. Bang Iman, sudah saya undang Bang. Bang Iman, silakan Bang. Jangan cuma ngomong sendiri, ngomong pelan-pelan supaya orang ngerti. Kalau kau aja yang ngomong, tapi orang nggak ngerti, ngapain kau di sini ngomong? Ruang diskusi untuk membuat orang paham, bukan membuat orang itu bising dengar kau suaramu. Bisa kau menjelaskan pemahamanmu dari dalil yang kau bawakan tadi, persidangan Yesus? Pilatus menyatakan siapa yang salah? Kalau Yesus tidak bersalah dihukum, itu perbuatan Tuhan atau perbuatan iblis? Apa itu membantah bahwasannya Yudas dibisiki rencana iblis untuk membunuh Yesus? Dan Bang Iman masih bernapas? Apa takutnya dia pingsan gitu loh Bang Bejo? Apa ini nih? Jantung gue sehat, Iman. Yang dekat-dekat tek itu nanti jantungnya berhenti pula. Macet, Bang Iman. Baca Bible ngeja dia Korsani. Yang tadi dia sebutkan tadi hafalan itu suruh baca ngeja, lama bacanya. Udah. Kan? Takutnya dia ini ya apa? Banyak sebetulnya Bang Bejo, nubuatan untuk penyalipan Yesus itu banyak, di Mazmur itu banyak loh. Kalau udah ada nubuatan berarti ada rencana dari Bapa. Yang kedua di Matius 27:26 yang menyatakan yang Yesus diserahkan untuk disalibkan. Markus 15:33 sampai nomor 38 yang menggambarkan detik-detik penyalipan Yesus serta kematian Yesus. Lukas 23:46 yang berisi ucapan terakhir Yesus. Ini ada perencanaan. Kamu cuma dia saja sebanyak ini orang Kristen yang mengatakan bukan rencana Tuhan, bukan rencana iblis, hanya rencana Kristen. Silakan, siapa Bang Bejo komennya? Kuncoro. RK aja semalam diskusi sama Unirifa menyatakan itu rencana Bapak. Si RK mengatakan rencana Bapak, Bombo mengatakan rencana Bapak, Edis mengatakan rencana iblis, Mikana si Elia mengatakan rencana iblis, si Sopiatul mengatakan rencana iblis. Nah, jadi mana yang benar ini? Mana yang benar? Teman-teman yang di bawah naikkan Majid dia nggak ada multi, tidak ada multi teman-teman ya. Buat apa dinaikkan Majid teman-teman? Kalau Majid mau naik, typing di bawah dia mengaku sebagai Kristen, boleh dia naik? Iya, ngaku sebagai Kristen dulu. Ya, Bang Iman masih ada bernapas Bang Iman. Ya, begini Bang, Tante Mika. Halo, ya begini. Kalau menurut pemahaman saya, kita jangan dengar dulu Bang Mas Bejo, tolong dengar baik-baik ya penjelasan saya. Kan kita sama-sama belajar untuk kita memahami. Jadi begini, kalau menurut pemahaman saya bahwa penyalipan Yesus Kristus ini
bukan rencana daripada Bapa di sorga. Walaupun ada ayatnya nubuatan di dalam Alkitab, itu Tuhan sendiri, dia Allah yang maha tahu. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah tahu kalau manusia jatuh dalam dosa, alur ceritanya seperti ini. Bukan Tuhan yang merencanakan, walaupun ada ayat-ayat itu. Kalau itu bukan, kalau itu bukan ini mau dari Surabaya, Surabaya mau ke Malang. Bang, pasti Bapak akan katakan bahwa ketika kita memahami di jalur 70. Bang Iman, saya udah dengar. Kalau itu bukan, sudah tahu bahwa di kilometer 70, 40 ada tanjakan, ada belokan, ada tikungan dan lain. Mute boleh, kalau dia nggak mau berhenti ngomong di mute aja. Dengar orang ngomong, Bang. Jangan pendapat Abang. Makin kami dengarkan pendapat Abang di sini, makin banyak nanti iman Kristen yang terguncang. Ada 3 pilihan berarti. 1 rencana iblis, 1 rencana Tuhan, yang 1 tidak ada rencana siapa-siapa. Makin rontok gereja nanti, Bang. Makin bingung umat-umat Kristen. Abang, dasar Abang menggambarkan itu apa? Abang sekolah di mana? Jangan bikin malu umat Kristen. Jangan bikin puyeng umat Kristen di sini. Masa ada 3 rencana? 1 rencana Tuhan, 1 rencana iblis. Yang ketiga tidak ada rencana-rencana siapa. Nanti bisa tambah rencana siapa? Rencana Paulus. Bahaya nanti kalau pemahaman agama dibawa seperti ini. Jangan membuat kebingungan umat Kristen. Umat Kristen udah bingung, Bang. Jangankan masalah karya penyalipan, masalah Tuhan aja mereka masih bingung. Yang mana yang benar Tuhan? Ada denom yang mengatakan Bapa yang Tuhan, ada denom yang mengatakan Yesus yang Tuhan, ada yang mengatakan 3-tiganya bukan Tuhan. Ya, mungkin dipahami iman Kristen ini ya. Kalau dia berasal dari keinginan Tuhan, maka dia berasal dari hukum, petunjuk yang diberikan melalui pewahyuan. Hukum petunjuk yang dilakukan melalui pewahyuan menyatakan bahwasannya Tuhan datang untuk mengasihi manusia. Dia dengan kasih Allah, ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar manusia yang percaya itu hidup kekal. Dia menginginkan manusia itu hidup, bukan membunuh. Hukum Taurat menyatakan janganlah kau membunuh. Ya, ketika membunuh berarti kau tidak mengikut hukum Tuhan. Berarti itu bukan berdasarkan dari keinginan Tuhan. Ada lagi Bang Bejo typing di bawah, Bang Bejo. Ada typing di bawah. Yang benar itu rencana ahli Taurat. 4. Baca Bible yang benar. 4 rencana ternyata, teman-teman. Rencana ahli Taurat, rencana iblis, rencana Tuhan, rencana yang tidak berencana. 4 perencanaan. Yang mana ini yang benar? Makin pusing kita di sini membahas tentang banyak rencana, nanti jadi wacana. Iya, itu lagi rencana LAI. Typing yang benar dong, money typing gimana sih? Jangan bikin bingung. Masya Allah. Ya Allah. Lanjutlah Pak. Pak Iman masih bernapas Pak. Buka Pak, mute-nya Pak. Pak lagi kemana Pak? Ke UGD Pak. Udah, Bapak dibawa dulu ya. Jadi itu ada lagi typingan di bawah. Rencana ini, rencana itu, rencana itu. Jadilah Kristen ini keluarga berencana. Ya Allah. Ya Allah. Silakanlah Tante. Bere Biring. Halo, selamat siang. Siang. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Oke, yang mana yang benar Bang? Dari tadi ada 4 perencanaan loh ternyata Bang tentang penyalipan Yesus. Oh, itu rencana iblis, rencana iblis. Kalau menurut aku rencana iblis. Rencana iblis. Jadi iblis menghadiahkan kebaikan kepada Kristen. Gini bang kan, ketika penyiksaan pembunuhan itu kan dari iblis.
ketika penyiksaan pembunuhan itu kan dari iblis. Ketika Tuhan Yesus disalib, karena pada zaman itu untuk penyiksaan dilakukan oleh Romawi melalui salib kan. Jadi Yesus disiksa sesakit-sakitnya, tapi Yesus menang sampai mati, sampai tetes penghabisan, darah penghabisan. Dia nggak melakukan dosa sedikit pun. Berarti bom-bom sesat ya Bang? Kristus. Berarti bom-bom sesat ya? Jangan kita sama ngomong, jangan kita ngomongin orang lah Bang. Masa enggak, gini biar tahu umat Islam Bang, yang mana misalnya umat Kristen yang di bawah, yang mana mau diikutinya, bom-bom apa edis? Berarti bom-bom karena sesat firman ya? Tuhan kan Bang, karena firman Tuhan kan Bang, namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan nggak sama otak kita Bang. Kalau bermacam-macam pengetahuan orang itu wajar. Oh berarti di dalam Kristen firman Tuhan bisa menimbulkan kebingungan ya Bang ya? Coba bandingkan otak Tuhan sama otak manusia Bang, kan beda. Tuhan Abang punya otak. Berarti Tuhan Abang punya otak. Istilahnya Bang, perumpamaan Bang. Jadi perumpamaannya ke manusia Bang. Keselamatan bagi Kristen ini karena kesiksaan yang dilakukan iblis kepada Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan sedikit pun, karena karena itu kesiksaan itu menjadi berkat bagi orang Kristen. Bapak tahu nggak Yesus ini akan disalib? Hah? Bapak tahu bahwa rencana iblis ini mau menyalibkan Yesus? Kalau namanya Tuhan Bang, apa yang kemudian hari pasti Tuhan tahu. Apapun yang terjadi kemudian hari Tuhan pasti tahu. Apa yang mau dilakukan oleh iblis ini, apakah Bapak tahu? Tahu lah Bang. Kenapa dia biarkan anaknya disalib sama iblis? Karena kita harus mengakui sifat kita bebas Bang, nggak bisa kita ditahan-tahan. Kenapa Bapak membiarkan karya penyalipan ini dilakukan oleh iblis? Berarti kalau nggak membiarkan berarti sama dengan robot Bang, nggak bisa ke sana, nggak ada hak bebas. Kalau gitu kita nggak bisa berdosa lagi kalau gitu Bang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini katanya anak yang dikasihi dia. Apakah dia akan membiarkan anaknya ini disalib oleh si iblis? Oh jadi Bang, kalau gitu harus dijaga semua gitu Bang. Kalau umpama kita memberikan hak bebas Bang. Oh jadi Abang kalau punya anak Abang nggak perlu jaga? Ini Bang Biring, kata iblis ya, kalau benar dia anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu, maka kau tidak akan diberikan untuk terantuk pada batu. Para malaikat akan menadangkan tangannya sehingga kau terhindar daripada celaka katanya. Itu kalau dia benar, berarti nggak benar dia Bang. Kalau dia celaka, berarti dia nggak benar anak Tuhan. Ini kalau dia melakukan apa yang disuruh iblis, dia kalah. Oke. Jadi dia nggak melakukan apa yang disuruh iblis. Aku bertanya sama Bang Biring. Yang melakukan perencanaan itu adalah iblis. Kalau seandainya Abang ada di sana waktu penyalipan, Abang akan tolong Yesus atau tolong iblis? Itulah namanya gini Bang. Kalau aku ketika Abang ada di sana, ketika Yesus mau disalib oleh iblis, Abang akan tolong Yesus atau tolong iblis? Kan nggak pada saat itu Bang, kan nggak sampai sekarang pemikiran kita, bedalah pemikiran kita sekarang sama dulu Bang. Kalau pada saat itu dia dibunuh orang Romawi yang dipengaruhi oleh Yudas kan, Bang, otomatis kenapa Abang ingin kali Tuhan Abang dibunuh oleh iblis? Bukan ingin Bang, saya ingin menjawab kan bukan saya ingin menjawab apa yang ada di Alkitab. Oke. Apakah Bapak kenapa Bapak membiarkannya? Macam mana saya hidup sekarang Bang, 2000 tahun yang lalu macam mana aku nggak membiarkan Bang 2000 tahun yang lalu? Kenapa Bapak membiarkannya? Kan Yesus punya hak bebas Bang, masa jadi robot? Gimana Yesus punya hak bebas Bang? Ketika dia salib dia berteriak-teriak, Eli Eli lama sabaktani, Bapakku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku?
Itulah bang intinya. Macam mana pun kesakitannya ditahannya, biar bisa dia menang. Bukan, dia mau lari dari penyalipan bang. Dia sembunyi dari penyalipan. Kalau dia lari dari penyalipan, dia akan kalah. Kalau sempat kayak Nabi Isa itu lari dari penyalipan, Dia lari, Yesus lari lo dari penyalipan. Dia akan gagal kalau dia lari dari ketika ada orang berencana mau menangkapnya, maka Yesus tidak nampak lagi di tempat itu. Dia pergi meninggalkan orang itu bang. Abang nggak baca Bible. Kalau itu keinginan Yesus, kenapa dia harus lari? Kenapa dia teriak-teriak Eli Eli lama sabachthani? Harusnya diserahkannya aja, celing maut cabut, udah selesai. Nggak perlu dia berusaha untuk melawan, berusaha untuk menghindar. Kenapa harus dia menghindar? Kenapa dia berteriak di atas kayu salib itu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu ratapan bang. Tan sedikit ya, boleh nggak? Silakan. Pertama gini, kalau misalkan kita melihat ini antara dua perspektif, apakah ini merupakan karya Allah ataupun karya iblis, maka kita buka Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Saat bahwa dikatakan di situ oleh Allah Bapa. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan dalam Amsal 6:16. Ya, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menurut Anda, perspektif Anda, Jesus benar? Halo bang, sinyal tadi apa pula sinyal nggak apa sih? Halo, apa tadi? Saya ulangi. Oke. Jika ada dua perspektif ini, penyaliban ini karya Allah kah, karya iblis kah? Oke, maka kita akan merujuk kepada Alkitab ini kembali. Buka Amsal 6:16 sampai 17. Apa dikatakan di situ? Ayat 16, nomor 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini yang dibenci Tuhan, dibenci Allah Bapa nih. Oke, ini hal yang dibenci Allah Bapa nih. Oke, masa sih ya Allah Bapa itu mengerjakan sesuatu hal yang bahkan sudah disebutkan secara eksplisit di dalam kitab tersebut yang dia benci? Menurut abang, Jesus ini bersalahkah atau tidak? Berdosakah dia atau tidak? Siapa? Oh Yesus, enggak berdosa lah. Nah, berarti itu bukan perkara pekerjaan Allah Bapa. Karena apa? Allah Bapa membenci hal tersebut. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada lagi dalam Amsal 17 nomor 15. Apa dikatakan di situ? Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Menurut abang, ya, Jesus ini orang fasik kah orang benar? Gini bang, gini kan? Lah, kalau Yesus semuanya gini bang, jelaskan coba. Menurut abang Allah membenci kejahatan kan gitu? Menurut abang itulah intinya, ya kan? Kalaupun dia membenci kejahatan kan nggak mungkin dibikinnya orang ini, manusia ini semua jadi orang baik aja semua, kan nggak bisa bang. Kita harus kayak robot, kita harus ada hak bebas. Judge a point. Kita di penyaliban ini bang. Oh, di penyaliban, oke lah. Jadi maksud abang gini, maksud abang nggak bisa iblis, nggak bisa apa. Kenapa bisa apa? Yang pertama gini, yang merasuki Yudas, ya, yang merasuki Yudas untuk membongkar di mana letaknya Jesus Christ itu siapa? Siapa? Iblis. Kan iblis. Nah, terus? Kan iblis ini penyaliban, kan iblis yang menyalibkan Yesus melalui Yudas, melalui orang Romawi pada waktu itu. Berarti hasil karya siapa? Karena hukum pada waktu itu melalui hukum salib, karena di Romawi itu ada hukum salib. Kalau melalui hukum Taurat, sebenarnya kalau Yesus bersalah itu dilempar sampai mati dengan batu, itulah hukum Taurat. Tapi karena melakukan hukum pada saat itu Romawi, di Romawi itu siapa yang melakukan kejahatan akan disalib, kan gitu. Jadi yang mempengaruhi semua adalah iblis. Ini karya siapa berarti? Karya iblis. Karena apa? Bapak sudah mengatakan dalam Old Testament, dalam Amsal 17 ayat nomor 15 dikatakan apa?
Di dalam Amsal 6 nomor berapa? Nomor 16 sampai 17 dikatakan apa? Bapa itu membenci tatkala apa? Orang jujur itu dipersalahkan. Karena Tak gitu, mungkin bisa walaupun katakan bapak ini rencana membenci Bapak. kejahatan, tapi kan nggak bisa dibikin yang baik-baik aja terus. Kita kan Kau ada paham nggak dengan habitas. poin di sini? Poin di sini, Poinnya apa? penyaliban ini karya Tuhan, kah karya si iblis? Karya iblis. Dari tadi Yang kan udah kita pertama, bilang karya iblis, penyaliban Bang. ini, penyaliban ini hasil karya keselamatan kalian. Keselamatan kalian Karena dibentuk sama siapa sekarang kalian? begini, Bang, Dibentuk itu kan sama abang iblis, udah dibentuk sama ngomong Tuhan. sendiri. Nah, ketika Dari tadi kau Yesus- nggak judge a point, kau tidak apa Oh, tidak dengar dulu, masuk dengar ke dulu. poinnya. Ditanya apa kau Ketika jawab apa? Yesus dengar Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris cari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.